bersama kami Rasional TV. Kami sekarang sudah tiba berada di PT Bintang Rio Sejahtera. Kita akan membongkar tuntas habis yang sebelumnya telah terdengar oleh publik bahwasanya selama ini masyarakat berseteru dengan PT Bintang Rio Sejahtera melalui dari Koperasi 3 Serumpun. Berikut kita dengar penjelasan dari salah satu pihak PT Bintang Rio Sejahtera, yaitu Humas Bapak Yogi. Jangan sampai ya. Sebentar Pak Humas, Anda jelaskan tadi nama Pak Wahyudin tadi, kita maksud tadi ada. Betul, ada, hanya saja dia di SK 154. Iya. Kan begitu. SK 154 tersebut itu masih mengacu ke perjanjian lama, yaitu 60-40 dengan luasan 4.000 berapa itu 500 sekian lah. 4.500 sekian hektar. Iya. Sementara yang kita kelola kan harus realistis, Pak ya. Iya. Sementara realita yang ada itu cuma 1.260 yang kita kelola. 1.260 hektar yang Betul, kita kelola. Yang kita kelola. Nah, sementara yang tidak kita kelola itu dikelola oleh masyarakat sendiri, kan dikelola mandiri. Oke, baik. Kalau begitu salah satu nama petani yang kita maksud ini tidak masuk daftar pengolahan perkebunan tersebut ya? Bisa jadi nanti seperti itu. Tapi gitu, kita kan juga ada kan data-data mana yang kita ganti rugi 1.260. Kan ada SK ganti, ada surat ganti rugi. Iya, yang SKGR. luasnya 4.000 sekian tadi ya? 5.000 sekian tadi ya? 4.000 sekian. 4.000 sekian ya? Yang sudah kita SKGR, yang mau kita jadikan, harusnya sih mereka lah yang dapat, yang orang-orang menerima itu. Iya. Cuman ya namanya tanggung renteng dan sebagainya, ini kan kebijakan balik lagi ke pemerintah desa dan sebagainya ya. Iya. Nggak mungkin juga masyarakat yang menerima manfaat hanya itu saja. Iya. Tujuan plasma dari pemerintah juga kan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Nah, kan seperti itu. Nah, kalau begitu di luar dari inti yang 1.000 sekian yang dikelola oleh pihak perusahaan saat ini, dan sebelumnya itu berdasarkan SK Bupati yang lama ya, itu semua sudah selesai ya ganti ruginya? Kalau yang lama itu kan bukan ganti rugi semua selesai. Jadi gimana ya saya jelasinnya, ini harus 3 serumpun. Iya. Gitu kan. Punya lahan nih. Iya. Yang ngomong kalau aku punya lahan 4.000 sekian. Kan begitu. Tapi ketika siapa mau kerja sama, ayo investor sini dong, datang. Iya, iya, benar. Saya mau nih. Saya mau. Mulai kita buka. Sana nolak. Akhirnya cuma tinggal 1.260. Itu saja yang bisa kita kelola. Bahkan plasma kita sudah pernah bangun di atas. Itu udah ada sekitar 200 lebih. Pihak operasi tidak mau. Toh juga setelah kita cek ke BPN, itu lahan prosesinya RPI. Jadi kita nggak mau lah. Alasan pihak koperasi tidak mau itu kenapa Pak Umas? Nggak paham juga lah kita kan. Jadi mereka kalau mau minta, sekarang gini lah, kita ambil aturan pemerintah yang baru. Iya. 20-80, 20% adalah plasma. Permintaan ya? Ya, Permintaan tadi ya? Ya. Oke, silakan. 20-80. Iya. Kalau kita ambil 4.500, 20% udah berapa? 1.800 kan? Tekor kan? Sementara yang kita kelola cuma 1.260. Kan Iya. ya nggak real dong gitu kan? Iya. Itu sama aja mau dirampok tuh namanya, masih nambahin lagi kami. Iya, iya. Kan gitu. Yang merampok koperasi tadi. Nah, ya bukan koperasi. Kita Oh. nggak menyebut koperasi. Kalau Iya. kita mengacu kepada itu, Permintaan. nah Iya. kita pasti tekor lah. Sehingga perusahaan tekor. Ya pasti. Iya. Sementara luasan yang kita kelola hanya 1.260. Iya. Gitu kan. Nah, luasan yang di sini tercantum pada SK yang pertama Iya. itu segitu gitu. Makanya keluar lagi SK baru. Iya. Nah, di situ tercantum 2.158. Kalau dari 258 berapa itu ya? 20%-nya berarti sekitar 240 ya. 242. Iya. 242 hektar. Itulah oke lah. Kalau segitu masih masuk akal. Kan gitu. Iya. Ya kita siapkan lahan tersebut. Program kita saat ini juga malah pembebasan lahan yang masyarakat. Mana yang mau kita beli putus malah. Tapi itu
nggak berjalan karena kita belum tahu mau kita kasihkan ke siapa. Balik lagi di situ lah. Intinya si koperasi dulu harus dia punya pengurusnya, baru kita bisa berbicara lebih lanjut. Hanya saja hasil dari yang telah diberikan oleh pihak perusahaan ke Sudah pernah kita realisasikan, itu bukan hasil loh, tapi uang muka SHU. Jadi gini, sekarang abang punya sawit, hasilkan berapa tahun? 4 tahun kan? Paling cepat 4 tahun. Sementara ini baru kita tanam, sudah meminta hasil, kan gitu. Ya kalau begitu kita kan harus udah dapat hasilnya. Oke, 20% dari keuntungan, katanya begitu. Oke, pada saat itu sudah untung belum? Ketika rugi, mau nggak dia nyetorin 20% ke kita? Kan begitu. Harusnya kan seperti itu. Jangan hanya ngambil untungnya, sementara pada saat itu kita belum untung. Jadi kesimpulannya gini Pak Mas, kalau begitu pihak perusahaannya sangat kooperatif ya. Iya. Ada aturan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten sebagai mediasi di sana, bahkan membuat satu kebijakan berdasarkan aturan. Pihak perusahaan sangat kooperatif mengikuti aturan itu untuk memberikan haknya sebagaimana yang dimaksud. Betul. Oke, baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini kendala nih ya, kendala kenapa bisa seperti ini gitu ya Pak Mas. Nah, yang kedua, kendalanya ada beberapa dari oknum yang masuk mengakui dia pemilik lahan kategori plasma, yaitu dari jumlahnya ada sekitar berapa ya, 200-an orang ya, masyarakat Lubuk Batu Jaya. Saya kurang paham karena itu memang tidak kita tanggapi. Mau berapapun yang ada di sana, itu kita tidak bisa menanggapi. Saya ulangi sekali lagi, bahwasanya kalaupun memang mereka merasa memiliki dan mereka merasa kuat dengan surat-surat mereka yang ada, silakan menuntut melalui jalur hukum. Kita siap. Oke, baik. Terima kasih. Dan harusnya mereka bukan ke perusahaan dong. Oh gitu, iya, silakan. Karena dia kan ngomong saya di bawah naungan koperasi. Benar. Kenapa tidak datang ke koperasinya? Iya. Kan pertanyaannya simpel aja sih. Benar. Kalau dia datang ke perusahaan, mana punya kami? Nah, mana koperasinya? Iya. Kita kan banyak hati. Nah, harusnya masyarakat itu yang mengakui memiliki lahan di situ tentunya menuntut ke koperasi 3 Serumpun dong, kan begitu? Ya begitulah harusnya. Secara aturan pihak perusahaan telah memberikan haknya melalui dari desa 3 Serumpun. Nah, dari 3 Serumpun itu kita kan hanya sesuai perjanjian. Jadi perjanjiannya seperti apa kan kita hanya mengikuti perjanjian yang ada. Jadi bukan berarti terus apa tadi kamu bilang si koperasi 3 Serumpun kita memberikan hasilnya dan sebagainya gitu kan. Hak-hak mereka kita siapkan. Bahkan dana uang muka sisa hasil usaha itu tetap kita cadangkan setiap jadi kan begini nih Pak Yogi, kan begini, muncul satu dugaan bahwasanya pihak perusahaan berkorporasi lah dengan desa 3 Serumpun. Namun setelah Anda sudah jelaskan nih kepada publik nih, kan begitu, bahwasanya di sini selama ini ada pihak-pihak yang masuk dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri, yang merupakan nama-nama mereka itu masuk dalam dokumen kita, kan begitu. Tapi hingga saat ini kalaupun memang pihak dari petani plasma tersebut ingin menuntut haknya, kita siap memberikan dengan syarat mereka membentuk kembali operasi dan disesuaikan realita yang ada. Hanya kembali lagi begitu. Jangan hanya mengacu saya sesuai aturan permentan bla 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 sekian persen harus diberikan kepada petani. Nah, sekian persen dari berapa? Itu pertanyaannya. Bukan sekian persen dari cukupi tidak hasilnya. Sekian persennya dari berapa? Yang kita kelola berapa? Jangan pula yang kita kelola 1.000 mereka menuntut dari 3.000, kan begitu. Ya harus sesuaikanlah dengan realita yang ada. Lahan kita juga harus disesuaikan. Jadi jangan selalu berpikiran bahwasanya kita plasma adalah 1 kapling 2 hektar.
walaupun di situ pemiliknya oke, yang masuk CPUCL 300 orang, sementara lahan cuma ada 200 hektar, sesuai nanti setelah disesuaikan dengan realita yang ada kan gitu kan. Setelah kita sesuaikan dengan realita yang ada, ternyata kok cuman 240 hektar nih, kan gitu, orangnya 300, ya sudah 0, sekian ya itu yang dibagi. Harusnya kan seperti itu kalau kita ngomongin koperasi kan, kalau memang mau tanggung renteng yang kita miliki dari mereka. betul. Jadi kan itu mereka kalau mau minta sekarang gini lah, kita ambil aturan pemerintah yang baru, 20-80, 20% adalah plasma permintaan ya, permintaan tadi ya. Ya. Oke, silakan. 20-80. Iya. Kalau kita ambil 4.500, 20% udah berapa? 1.800 kan, tekor kan. Sementara yang kita kelola cuma 1.260 kan, ya nggak real dong gitu kan. Itu sama aja mau dirampok tuh namanya, masih nambahin lagi kami. Kan gitu. Yang merampok koperasi tadi. Nah, ya bukan koperasi, kita nggak menyebut koperasi. Kalau kita mengacu kepada itu permintaan, nah kita pasti tekor lah, sehingga perusahaan tekor. ya pasti. Sementara luasan yang kita kelola hanya 1.260 gitu kan. Nah, luasan yang di sini tercantum pada SK yang pertama itu segitu gitu, makanya keluar lagi SK baru. Nah, di situ tercantum 2.158. Kalau dari 2.158 berapa itu ya? 20%-nya berarti sekitar 240 ya, 242 hektar. Itulah oke lah. Kalau segitu masih masuk akal. Kan gitu. Ya kita siapkan lahan tersebut. Program kita saat ini juga malah pembebasan lahan yang punya masyarakat. Mana yang mau kita beli putus malah. Tapi itu belum juga berjalan karena kita belum tahu mau kita kasihkan ke siapa. Balik lagi di situ lah. Intinya si koperasi dulu harus dia punya pengurusnya, baru kita bisa berbicara lebih lanjut. Hanya saja hasil dari yang telah diberikan oleh pihak perusahaan ke sudah pernah kita realisasikan, itu bukan hasil loh, tapi uang muka SHU. Jadi gini, sekarang abang punya sawit, hasilkan berapa tahun? 4 tahun kan, paling cepat 4 tahun. Sementara ini baru kita tanam, sudah meminta hasil, kan gitu. Ya kalau begitu kita kan harus udah dapat hasilnya. Oke, 20% dari keuntungan, katanya begitu. Oke, pada saat itu sudah untung belum? Ketika rugi, mau nggak dia nyetorin 20% ke kita? Kan begitu. Harusnya kan seperti itu. Jangan hanya ngambil untung ya, sementara pada saat itu kita belum untung. Jadi kesimpulannya gini Pak Mas, kalau begitu pihak perusahaannya sangat kooperatif ya. Ada aturan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten sebagai mediasi di sana, bahkan membuat satu kebijakan berdasarkan aturan. Pihak perusahaan sangat kooperatif mengikuti aturan itu untuk memberikan haknya sebagaimana dimaksud. Oke, baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini kendala nih ya, kendala kenapa bisa seperti ini gitu ya Pak Mas. Nah, yang kedua, kendalanya ada beberapa dari oknum yang masuk mengakui dia pemilik lahan kategori plasma, yaitu dari jumlahnya ada sekitar berapa ya, 200-an orang ya, masyarakat Lubuk Batu Jaya. Saya kurang paham karena itu memang tidak kita tanggapi. Mau berapapun yang ada di sana itu kita tidak bisa menanggapi. Saya ulangi sekali lagi, bahwasanya kalaupun memang mereka merasa memiliki dan mereka merasa kuat dengan surat-surat mereka yang ada, silakan menuntut melalui jalur hukum. Kita siap. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Dan harusnya mereka bukan ke perusahaan dong. Oh gitu, iya silakan. Karena dia kan ngomong saya di bawah naungan koperasi. Benar. Kenapa tidak datang ke koperasinya? Iya. Kan pertanyaannya simpel aja sih. Benar. Kalau dia datang ke perusahaan, mana punya kami? Nah, mana koperasinya? Iya. Kita kan banyak lagi. Nah, harusnya masyarakat itu yang mengakui memiliki lahan di situ tentunya menuntut ke koperasi 3 Serumpun dong, kan begitu? Ya begitulah harusnya. Secara aturan pihak perusahaan telah memberikan haknya melalui dari desa 3 Serumpun. Nah, dari 3 Serumpun itu kita kan hanya sesuai perjanjian.
Jadi perjanjiannya seperti apa kan kita hanya mengikuti perjanjian yang ada. Jadi bukan berarti terus apa tadi kamu bilang si koperasi tiga serumpun kita memberikan hasilnya dan sebagainya gitu kan, hak-hak mereka kita siapkan, bahkan dana uang muka sisa hasil usaha itu tetap kita cadangkan setiap jadi kan begini nih Pak Yogi, kan begini muncul satu dugaan bahwasanya pihak perusahaan berkorporasi lah dengan desa tiga serumpun. Namun setelah Anda sudah jelaskan nih kepada publik nih kan begitu bahwasanya di sini selama ini ada pihak-pihak yang masuk dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri, yang merupakan nama-nama mereka itu masuk dalam dokumen kita, kan begitu. Tapi hingga saat ini kalaupun memang pihak dari petani plasma tersebut ingin menuntut haknya, kita siap memberikan dengan syarat mereka membentuk kembali operasi dan disesuaikan realita yang ada. Kembali lagi begitu. Jangan hanya mengacu saya sesuai aturan permentan bla 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 sekian persen harus diberikan kepada petani. Nah, sekian persen dari berapa? Kan itu pertanyaannya. Bukan sekian persen dari mencukupi tidak hasilnya. Sekian persennya dari berapa? Yang kita kelola berapa? Jangan pula yang kita kelola 1.000 mereka menuntut dari 3.000. Kan begitu. Ya harus sesuaikanlah dengan realita yang ada. Lahan kita juga harus disesuaikan. Jadi jangan selalu berpikiran bahwasanya kita plasma adalah 1 kapling 2 hektar. Walaupun di situ pemiliknya yang masuk CPPCL 300 orang, sementara lahan cuma ada 200 hektar. Sesuai nanti setelah disesuaikan dengan realita yang ada, kan gitu kan. Setelah kita sesuaikan dengan realita yang ada, ternyata kok cuma 240 hektar nih, kan gitu. Orangnya 300, ya sudah 0, sekian ya itu yang dibagi. Harusnya kan seperti itu. Kalau kita ngomongin koperasi kan, kalau memang mau tanggung renteng yang kita miliki dari mereka. Betul. Sesuaikan itu aja, terserah nanti itu mau namanya siapa udah bener. Yang penting mereka kalau menuntut jangan ke kami dong. Ke koperasi lah. Jadi koperasi ini harus yang jelas pada saat ini koperasi juga sudah membentuk panitia untuk membentuk menjadi membentuk pengurusnya. Karena pengurus yang lama kan dia sudah mati ya masa berlaku sudah expired. Oke, baik. Kira-kira Pak Omas untuk hasil yang akan diberikan kepada pihak koperasi baik mereka telah terbentuk itu nantinya kan gitu, berapa tahun hitungan hasil yang akan diberikan tadi? Ya kita hitung dari 2014 ya, udah tahun 2014 hingga 2020 ini kita hitung semuanya. Kita akan serahkan kepada koperasi tiga serumpun. Betul. Jadi kan itu di situ ada uang muka sisa hasil usaha. Kan kita kasih uang muka berarti mereka berhutang kan? Iya benar. Nanti kita potong. Kita hitung. Nanti ada potongannya gitu ya? Iya, perawatan berapa dan sebagainya. Itu ada semua hitungannya. Iya benar sekali. Jadi ya kita juga setiap bulan tetap kok kita hitung semua seperti apa. Nah nanti masyarakat sekarang menuntut mana lahannya, BRS belum menyediakan lahan untuk plasma. Sekarang mau saya tunjukkan pun siapa yang mau melihat yang secara sah bahwasanya saya adalah badan hukum yang sah. Iya benar. Kan kita bisa menunjukkan ketika mereka sudah memiliki keabsahan badan hukum. Jadi pengurusnya juga sudah disahkan oleh dinas koperasi. Kayak gitu-gitulah. Iya. Nah lalu apakah ada tindakan pihak perusahaan untuk menuntut orang yang mengaku memiliki kebun plasma ini, Pak Omas? Ini sedap nih. Ayo, monggo. Buat apa? Buang-buang waktu, buang pikiran. Kan gitu. Kalau memang mau menuntut, nggak perlulah kalau menurut saya untuk menuntut hal seperti itu. Hanya saja mereka itu harus sadar gitu ya. Nah, mereka kalau bisa sadar dengan sendirinya, kalau memang tidak memiliki, ya jangan merasa memiliki, itu sajalah. Dan kalau mereka merasa dirugikan terhadap si penjual, silakan menuntut secara hukum gitu ya Pak Omas. Silakan begitu. Namun garis besarnya dalam hal ini pihak perusahaan tidak menuntut oleh masyarakat
yang kami memiliki tidak akan plasma menuntut. tersebut. Kalau mau kita tuntut banyak nanti yang kena tuntut. Tapi tidak perlu lah. Ada lagi yang Pak Umas ingin sampaikan? Ya kalau terkait yang melaporkan ke Ruang Pane, Baik. itu kan masyarakat yang melaporkan. Ya. Kalau dari kami silakan masyarakat tersebut kalau mau menempuh jalur hukum ke meja hijau. Bukan melaporkan tapi sharing-sharing mereka. Betul. Gitu. Ya kalaupun tidak melaporkan Seperti paling itu, tidak kan seperti itu. Iya. abang datang ke sini kalau Iya. nggak ada laporan kan nggak mungkin abang datang ke sini Benar. kan seperti itu. Iya, benar. Kan itu kan. Nah. Ya. Silakan mereka kalau mau menuntut secara hukum. Kalau memang mereka merasa bahwasanya surat-surat yang mereka miliki itu kuat dan sah, silakan. Jadi meja hijau kita bisa selesaikan di sini. Oke, Tidak baik. perlu saya banyak menanggapi. Yang jelas hampir no comment sebenarnya bang. Karena yang saya jelaskan juga itu tadi di luar dari orang-orang yang datang ke abang. Kan begitu. Adapun nama mereka. Adapun tadi, itu hanya segelintir orang aja. Kan begitu. untuk Satu kepentingan- dua orang mungkin ada namanya di situ. Yang abang sebutkan tadi kan ada 50 sekian orang ya. Iya. 50 sekian orang. 26 kapling, 52 hektar. Nah, 22 hektar atau berapa lah gitu kan. Nah, mungkin segelintir ada, tapi kan luasannya tidak segitu. Dan dia mengacu kepada SK yang mana, kan begitu. Makanya kalau dijelasin itu panjang, kita harus bawa berkas yang banyak gitu kan. Nah, di Kalau meja begitu hijau. menurut Pak Umas sedikit, kalau begitu menurut Pak Umas di antara dua SK ini yang berlaku untuk perusahaan yang wajib dibayar haknya itu SK Bupati yang mana nih? Kalau saat ini kita kan mengacu kepada yang 2080. Permintaan tadi. Iya, karena Yang 60-40% tadi sudah tidak berlaku lagi nih. nah maka dari itulah yang perlu kita revisi. Itulah Iya. yang kita sepakati kemarin waktu itu rapat di BPN. Di situ ada sekda yang mewakili bupati dan sebagainya. Di situ ada kadisbud, ada camat, banyaklah mereka yang hadir di sana. Gitu kan. Ya jadi kalau mau win-win solution, ayo gitu. loh. Namun hanya saja kalau memang itu diulas kembali yang 40%, 60% kita siap mengikuti aturan itu. Ya. Gitu Oke, ya Pak Umas ya. 40-60. Tapi sini dulu 4.500 hektar. Balik lagi ke situ. Itu tuntutnya kepada siapa? Kepada Koperasi 3 Serumpun? Iya dong. Kalau kita mau mengacu ke 40-60, ini kan udah nggak realistis lagi. Benar sekali, benar. Gitu kan. Di SK tersebut juga tertera 4.500. Benar, tidak mungkin dong perusahaan mau rugi gitu ya. Bukan kita nggak mau rugi, tapi ya itu udah nggak cocok. Tidak gitu. relevan lagi gitu Nah, ya. tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada kan itu. Balik lagi. Kalau ada disediakan 4.500, bahkan di MOU tersebut juga yang menyediakan lahan adalah koperasi. Mana 4.500? Ayo 40. Kan begitu. Oke baik Pak Umas, harapan Bapak agar misi dan visi PT Bintang Rio Sejahtera tercapai, memiliki keuntungan dan masyarakat juga beruntung. Seperti apa ke depannya? Kedepannya saya rasa beginilah. Kita ikuti aturan yang ada. Kalau memang kita mau win-win solution, ayolah. Kita sudah mengalah kok untuk menyerahkan lahan, untuk memberikan lahan. Mencari Iya. solusi di situ gitu. Kan begitu. Rapat di BPN kemarin juga kita cari win-win solution. Kan begitu. Kalaupun memang dari 1.260, 20%-nya berapa? 500 sekian hektar, 540 hektar. Anggaplah seperti itu. Iya. 240 hektar, 216 per 240 lah. 20% dari itu. Iya. Kita sediakan lahannya 200 sekian hektar. Iya. Kita tanamkan. Gitu kan. Iya. Uang yang kemarin sudah ini kita hitung. Kan begitu. Iya. Jadi permasalahannya kan ya clear. Ini loh plasmanya. Iya. Nah, jangan ada lagi nanti Ini loh haknya, bukan gitu. ini loh Iya. haknya Ini- gitu kan. Nah, koperasi Ada juga yang harus mengakui lahan komit. saya. Iya, benar. Gitu. Koperasi juga harus komit bahwasanya ini hak masyarakat. Yang tidak dapat diubah-ubah. Iya. Nah, Yang kalau dikelola oleh pihak memang mereka perusahaan. membutuhkan apa aja untuk operasional dan sebagainya, Iya. silakan pada saat RAT itu disampaikan keterbukaan keuangan dari koperasi tersebut. Kan tapi sharing-sharing mereka Betul. gitu. Ya, kalaupun tidak melaporkan Seperti paling itu, tidak kan gitu. Iya. abang datang ke sini. Kalau Iya. nggak ada laporan kan nggak mungkin abang datang ke sini. Benar. Kan seperti itu. Iya, benar. Kan itu kan. Heeh. Ya. Silakan mereka kalau mau menuntut secara hukum. Kalau memang mereka merasa bahwasanya surat-surat yang mereka miliki itu kuat dan sah, silakan. Jadi meja hijau kita bisa selesaikan di sini. Oke, Tidak baik. perlu saya banyak menanggapi.
Yang jelas hampir no comment sebenarnya bang, karena yang saya jelaskan juga itu tadi di luar dari orang-orang yang datang ke Alba kan gitu. Adapun nama mereka Adapun tadi, itu hanya segelintir orang kan gitu. untuk Satu intinya- dua orang mungkin ada namanya di situ. Yang bos sebutkan tadi kan ada 50 sekian orang ya. Iya, 50 sekian orang. 26 kapling, 52 hektar. Nah, 52 hektar atau berapa lah gitu kan. Nah, mungkin segelintir ada, tapi kan luasannya tidak segitu. Dan dia mengacu kepada SK yang mana, kan begitu. Makanya kalau dijelasin itu panjang, kita harus bawa berkas yang banyak gitu kan. Nah, di Kalau meja- begitu menurut Pak Umas sedikit, kalau begitu menurut Pak Umas di antara dua SK ini yang berlaku untuk perusahaan yang wajib dibayar haknya itu SK Bupati yang mana nih? kalau saat ini kita kan mengacu kepada yang 2080. Permintaan tadi. Iya, karena Yang 60-40% tadi sudah tidak berlaku lagi nih. nah maka dari itulah yang perlu kita revisi. Itu Iya. yang kita sepakati kemarin waktu itu rapat di BPN. Di situ ada sekda yang mewakili bupati dan sebagainya. Di situ ada kadisbud. Berarti inti 2500 1260 1260 itu yang kita kelola. itu inti. Iya. Ya, oke. Di luar HGU Di luar HGU itu udah termasuk. itu udah termaksud. Iya, tapi masih di dalam satu IUP kita. Kita kan punya IUP. Berarti benar. Itulah hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN kemarin Iya. terakhir. 1000 sekian tadi. 1260. Iya, karena permohonan ke Bupati yang sebelumnya tidak kan 4.500 sekian ya. Itu permohonan untuk kelihatan sangat kooperatif. Pihak perusahaan membuka data nama-nama calon penerima plasma berdasarkan SK Bupati. Ternyata ada beberapa petani yang masuk melalui dari pengakuan pemilik lahan, yakni sudah dipaparkan tadi oleh Pak Humas yang bernama Taufik. Nah, pihak petani versi Taufik diduga melalui dari pihak perusahaan bahwasanya memasukkan data yang tidak sesuai dengan data yang ada pada pihak perusahaan. Sepertinya tujuan pihak yang dimaksud untuk mencari keuntungan. Apa yang disampaikan oleh Pak Humas berikut kita akan dengar dan kita akan bongkar hari ini juga. Demikian dari saya, Holmes Pana, Rio Channel TV dari Kabupaten Gorontalo melaporkan.